Pagi hari di Karangjati. Sekar terlihat sedang membantu ibunya menjemur padi. Ia menyapa tetangga dengan senyum yang khas. Orang-orang menatapnya dengan kekaguman, tetapi juga dengan bisikan-bisikan lirih. Ada sesuatu yang berbeda dari Sekar akhir-akhir ini. Dia sering melamun, matanya seperti menyimpan beban. Bagas datang membawa mangga dari kebun. Ia dan Sekar duduk di bel bambu, berbincang ringan. Namun, saat Bagas bertanya apakah Sekar baik-baik saja, Sekar hanya tersenyum tipis, lalu memalingkan pandangan ke arah hutan bambu di ujung desa. Akhir-akhir ini aku sering bermimpi aneh. Gas, katanya lirih. Tentang apa? Tentang suara gamelan, dan sosok perempuan tua berselendang merah. Malam harinya, Sekar terbangun karena mendengar suara gamelan dari arah hutan. Saat ia membuka jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah pohon jambu, terlihat sehelai selendang merah tua tergantung tertiup angin. Sekar memegang selendang itu, seakan ada aroma bunga kenanga yang menyengat. Dari dalam rumah, Bu Iji menatap putrinya dengan wajah pucat. Bibirnya bergetar, dan ia hanya bisa berbisik. Ya Gusti, jangan sampai kejadian lagi. Sekar kembali mendengar suara gamelan yang samar, seperti berasal dari balik hutan bambu. Kali ini suara itu diiringi bisikan lembut yang tak jelas bahasanya. Ia bangun, berjalan pelan menuju jendela. Di luar, hanya gelap dan kabut tipis. Tapi di kejauhan, ia melihat cahaya merah sekelebat, seperti obor, lalu hilang begitu saja. Ia menggenggam selendang merah yang ditemukannya semalam. Entah mengapa, selendang itu membuatnya merasa seperti diikat sesuatu. Bu Iji mengagetkannya. Bu, apa ibu tahu siapa yang bisa mainkan gamelan malam-malam begini? Bu Iji terlihat tegang. Ia menggertakkan giginya lalu menjawab pelan. Tidur. Le, jangan dengarkan. Itu cuma angin main-main. Tapi mata Bu Iji menyiratkan rasa takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Besok paginya, Sekar diam-diam menemui Mbah Rono, seorang sesepuh desa yang tinggal di dekat petilasan, bekas tempat ritual kuno, di pinggir hutan bambu. Ia dikenal sebagai penjaga batas antara alam manusia dan alam mereka. Sekar ingin tahu arti mimpinya dan suara gamelan yang selalu datang. Mbah Rono hanya menatap lekat, lalu bergumam. Kalau gamelan itu terdengar 3 kali berturut-turut, itu bukan tanda main-main. Enduk, itu pertanda ada yang memanggil. Sekar bingung. Memanggil siapa, Bah? Mbah Rono menghela napas. Kembang desa biasanya dipilih. Apalagi jika ia punya darah yang menurun dari garis lama. Sekar mulai merasa tubuhnya dingin. Ia merasa baru mendengar sesuatu yang tidak ia pahami, tapi juga tidak bisa ia tolak. Di tempat lain, Bagas menyadari Sekar mulai menjauh. Ia menunggu di bel seperti biasa, tapi Sekar tak datang. Saat ia menyusul ke rumah Sekar, Bu Iji mengatakan Sekar sedang tidur. Tapi dari belakang rumah, Bagas melihat Sekar duduk sendirian di dekat sumur tua. Matanya kosong, dan ia terlihat menggenggam sesuatu, seuntai bunga kenanga yang layu. Bagas mendekat, memanggil Sekar, tapi Sekar tak menjawab. Saat Bagas menyentuh bahunya, Sekar menoleh tiba-tiba. Aku seperti pernah tinggal di sini, tapi bukan aku yang sekarang. Bagas bingung, dan ia mulai merasa Sekar bukan lagi Sekar yang ia kenal. Sekar mulai merasa lelah. Tidak hanya fisik, tetapi juga batinnya. Mimpinya makin aneh. Ia melihat dirinya mengenakan kebaya merah tua, duduk bersimpuh di pelataran batu dengan hiasan bunga melati berserakan, dikelilingi sosok-sosok bayangan yang menunduk kepadanya. Malam itu, suara gamelan terdengar untuk ketiga kalinya. Kali ini lebih dekat. Seperti berasal dari dalam pekarangan rumahnya sendiri. Bukan hanya Sekar yang mendengarnya, tetapi juga Bu Iji. Namun alih-alih panik, Bu Iji tampak pasrah, dan meneteskan air mata. Waktumu sudah dekat, Enduk, gumamnya lirih. Ibu tak bisa menahannya lebih lama. Sekar gemetar. Apa maksud ibu? Siapa yang datang? Bu Iji hanya menunduk dalam, lalu memeluk Sekar erat-erat. Maafkan ibu. Pagi harinya,
Beberapa warga desa gempar karena ada seekor kucing hitam mati tergantung di pohon waru dekat jalan masuk desa. Bekas darah mengering dan bau anyir membuat suasana jadi mencekam. Beberapa warga menganggap ini tanda ritual mulai dibuka kembali, karena kejadian serupa pernah terjadi 22 tahun lalu, sebelum salah satu gadis desa menghilang. Di saat bersamaan, dari arah hutan bambu terlihat asap putih mengepul seperti dari pembakaran dupa. Tapi saat warga mencoba mendekat, asap itu menghilang, dan hanya ada jejak kaki tanpa pemilik di tanah basah. Bagas, yang semakin khawatir, datang ke rumah Sekar dan secara tak sengaja menemukan sebuah kotak kayu tua di loteng rumahnya yang mulai lapuk. Di dalamnya ada surat usang dengan aksara Jawa kuno dan sebuah foto wanita muda yang sangat mirip dengan Sekar, meskipun jelas foto itu sudah sangat lama. Ia membawa surat itu ke Mbah Rono. Setelah diamati, Mbah Rono tampak pucat. Ini bukan sembarang surat. Ini adalah tulisan janji. Janji darah yang dibuat puluhan tahun lalu oleh Nenek Sekar, sebagai syarat keselamatan. Bagas bingung. Syarat dari apa? Syarat dari perjanjian antara manusia dan penghuni alas. Sekar adalah tumbal yang dijanjikan. Saat malam tiba, Bagas berniat menemui Sekar untuk memberitahu soal surat itu. Namun, Sekar tidak ada di rumah. Bu Wiji tampak histeris. Pintu kamar Sekar terkunci dari dalam. Setelah didobrak bersama warga, kamar itu kosong, jendela terbuka, dan hanya tersisa bunga kenanga basah berserakan di lantai, serta selendang merah yang tertinggal di atas bantal. Dari arah hutan, kembali terdengar gamelan. Kali ini bersuara nyaring, lengkap dengan tembang Jawa kuno. Warga mulai panik. Mbah Rono hanya berkata pelan. Panggilan itu sudah dijawab. Desa Sidamukti gempar. Malam itu, warga berjaga sampai pagi, tapi Sekar tak juga kembali. Pagi harinya, Bu Wiji terkulai lemas, menolak makan, dan hanya bergumam seperti orang linglung. Dia sudah dijemput dengan harum kenanga dan selendang darah. Warga yang sebelumnya hanya menganggap suara gamelan sebagai kebetulan, kini mulai takut. Mereka tahu, hilangnya Sekar bukan kasus biasa. Laporan ke pihak desa dilakukan. Sekar resmi dinyatakan hilang. Namun anehnya, jejak kakinya yang menuju keluar jendela justru berhenti di tanah kosong, seolah Sekar menghilang begitu saja di udara. Bagas menemui Mbah Rono secara diam-diam, membawa surat dan foto yang ia temukan. Di hadapan lampu minyak dan dupa, Mbah Rono akhirnya mengungkap sebagian besar kebenaran. Nenek Sekar dulu menyelamatkan desa ini dari malapetaka dengan memberikan satu perjanjian. Setiap 3 generasi, harus ada satu darah keturunan wanita dari garisnya yang diserahkan kembali kepada yang menunggu di hutan bambu. Bagas terperanjat. Jadi ini semacam tumbal? Tapi kenapa harus Sekar? Karena waktunya sudah tiba. Dan garis darahnya mengikat. Dia adalah bunga yang tumbuh dari akar janji itu. Suasana desa mulai mencekam. Ayam-ayam milik warga mati mendadak. Air sumur mendadak berbau amis. Dan bayi-bayi menangis serentak tiap tengah malam, lalu membiru tanpa sebab. Orang-orang mulai menyambungkan semua kejadian itu dengan hilangnya Sekar. Beberapa warga menyalahkan keluarga Bu Wiji, menyebutnya sebagai pembawa kutuk lama. Bagas tak tinggal diam. Ia mencari arsip tua di balai desa, dibantu Pak Kadus, dan menemukan bahwa 22 tahun lalu, ada gadis lain bernama Raras yang menghilang dengan cara serupa. Raras juga kembang desa waktu itu, kata Pak Kadus pelan. Ia juga cucu dari seorang dukun wanita yang konon dulunya pernah membuat perjanjian. Saat malam kembali datang, Bagas nekat pergi ke hutan bambu sendirian. Ia ingin mencari petunjuk tentang Sekar. Tapi di sana ia malah mendengar suara tangisan perempuan, diikuti tembang Jawa lirih yang seolah memanggil namanya. Bagas, bantu aku. Ia berusaha mengikuti suara itu, tapi kabut tebal dan udara dingin yang menusuk membuat tubuhnya gemetar. Ia sempat melihat bayangan Sekar berdiri di antara batang bambu, mengenakan kebaya merah. Namun saat Bagas mendekat, sosok itu menghilang dalam kepulan asap. Bagas jatuh terduduk. Dan saat ia membuka mata, ia mendapati kakinya penuh lumpur hitam, dan selendang merah Sekar kini melilit di tangannya,
seolah Sekar meminta tolong atau memberi tanda. Sejak Sekar menghilang, Bagas merasa ada sesuatu yang janggal dari sikap Bu Iji. Bukan hanya karena dia seolah menerima kepergian Sekar dengan pasrah, tapi juga karena selalu berusaha menahan Bagas dari menggali masa lalu keluarga mereka. Sudahlah, nak, kalau kau terus usik yang sudah tertanam dalam tanah, jangan salahkan bila akarnya mencakar balik. Bagas makin curiga saat melihat Bu Iji membakar sesuatu diam-diam di tungku belakang rumah. Ia mengintip dan menemukan bahwa yang dibakar adalah lembaran kuno tulisan tangan dan foto hitam putih wanita berpakaian kebaya, mirip dengan Sekar. Malamnya, Bagas kembali ke balai desa dan menemukan catatan penduduk tahun 1953 yang disimpan dalam lemari tua. Di sana, ia melihat daftar nama penduduk lama, termasuk silsilah keluarga Bu Iji. Tapi yang aneh, ada satu nama yang sengaja dicoret dengan tinta merah. Sarti. Ia membawa nama itu ke Mbah Rono. Sarti? Astaga, itu nama neneknya Bu Iji. Dulu ia dikenal sebagai dukun paling sakti, tapi juga paling ditakuti. Dialah yang membuat perjanjian itu, tapi tak pernah mengakuinya sampai mati. Dan Bu Iji tahu soal ini. Dia lebih tahu dari siapapun, Bagas. Bahkan mungkin dia juga tahu Sekar akan dipanggil pada waktunya. Di tengah ketegangan, warga mulai menyalahkan keluarga Bu Iji secara terang-terangan. Mereka berkumpul di balai desa, menuntut penjelasan, bahkan ada yang membawa obor, mengancam akan membersihkan kutukan dari akar. Pak Kadus mencoba menenangkan. Tenang, semua. Jangan asal menuduh. Tapi kita juga tak bisa menutup mata. Ini bukan hilang biasa. Warga mulai membahas nama-nama lama. Raras, Darsih, dan terakhir Sekar, semuanya keturunan perempuan dari garis yang sama. Semua hilang setiap 2 dekade sekali. Malam itu, Bagas kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Sekar datang duduk di tepi ranjang, tubuhnya pucat, matanya memerah, dan berkata lirih, "Mas, waktuku hampir habis. Mereka ingin aku tinggal di sana. Tapi aku tidak ingin. Aku belum selesai mencintaimu." Bagas tersentak bangun. Di meja belajarnya, selendang merah Sekar terlipat rapi, padahal ia sudah membuangnya jauh-jauh malam sebelumnya ke aliran sungai. Pertanda? Atau peringatan? Bagas mendengar suara tangis pelan dari kamar Bu Iji. Ia mengintip diam-diam dan melihat ibunya Sekar memandangi cermin sambil menggoreskan jari di dada sendiri. Darahnya menetes ke kain putih bertuliskan aksara Jawa kuno. Bu Iji berbisik pada bayangannya sendiri. "Maafkan ibu, Sekar, kalau aku bisa menggantikanmu. Aku sudah melakukannya." Bagas menyadari sesuatu. Bu Iji bukan hanya tahu, dia terlibat langsung. Tapi mungkin dia juga korban dari sesuatu yang lebih besar. Bagas kembali menemui Mbah Rono untuk mendalami cerita tentang Sarti, nenek dari Bu Iji. Mbah Rono menunjukkan sebuah naskah kuno yang disimpannya selama bertahun-tahun, ditulis dalam aksara Jawa dengan cap darah. Perjanjian ini dibuat malam Jumat Kliwon, saat desa ini terancam gagal panen dan anak-anak banyak yang mati muda. Sarti membuat perjanjian dengan penjaga bumi bawah. Syaratnya setiap 20 tahun, 1 kembang desa dari garis darahnya harus dipersembahkan. Bagas syok. Artinya, Sekar bukan hilang karena diculik atau pergi, tapi dipanggil. Warga yang semakin resah akhirnya memutuskan untuk membentuk tim pencarian hutan. Mereka membawa anjing pelacak, jimat, dan beberapa membawa senjata tajam tradisional. Namun, saat mereka memasuki wilayah Watu Peteng, sesuatu terjadi. Salah satu warga, Pak Ranto, tiba-tiba menjerit dan matanya berdarah tanpa sebab. Anjing pelacak pun melolong keras dan kemudian pingsan. Tim langsung mundur. Pak Ranto dibawa pulang, namun tubuhnya tetap dingin dan matanya tidak bisa ditutup. Warga yakin, tempat itu bukan untuk manusia biasa. Saat suasana mencekam, datanglah seorang wanita muda dari kota bernama Nadia. Ia mengaku seorang jurnalis dan peneliti budaya mistik, yang tertarik pada legenda desa karena menemukan kesamaan pola persembahan kembang desa di beberapa wilayah Jawa Tengah.
Saya meneliti pola-pola kematian atau hilangnya gadis-gadis di pedesaan. Dan ternyata, desa Sumberwening punya pola paling konsisten, setiap 20 tahun. Terakhir tahun 2003, sebelumnya 1983, dan sebelumnya 1963. Bagas terkejut karena tahun-tahun itu cocok dengan generasi Ibu Sekar, neneknya, dan buyutnya. Nadia membawa foto Sekar yang ia dapat dari media sosial desa. Ia menunjuk sesuatu di leher Sekar, tanda seperti bintang segi lima kecil, samar tapi terlihat jelas dalam pencahayaan tertentu. Tanda ini juga dimiliki oleh semua kembang desa yang hilang. Saya punya arsip fotonya. Mereka semua diyakinkan, kutukan itu nyata, dan Sekar bukan satu-satunya. Malam harinya, Bu Iji akhirnya memanggil Bagas. Dengan mata sembab, ia menyerahkan kain kafan kecil dan berkata, "Ini dari nenekku, Sarti. Aku pernah berjanji tak akan meneruskan perjanjian itu. Tapi Sekar dia terlahir dengan tanda itu. Aku sudah mencoba menghapusnya, tapi tak bisa. Aku tahu waktunya akan datang. Tapi aku tak sanggup menyerahkannya, maka kututup semuanya." Bu Iji mengaku telah mencoba ritual pelindung untuk mengelabui makhluk penagih perjanjian, tapi gagal. Dan ia tahu, Sekar tidak akan dikembalikan kecuali seseorang membatalkan perjanjian leluhur itu secara langsung. Setelah mengetahui kebenaran soal perjanjian berdarah, Bagas memutuskan satu hal. Ia harus ke tempat di mana Sekar menghilang, Watu Peteng. Tapi Mbah Rono memperingatkan. Watu Peteng bukan hutan biasa. Di dalamnya, hukum manusia tak berlaku. Dan tidak semua yang masuk akan bisa keluar. Bagas. Namun Bagas tetap bersikeras. Ia tak bisa tinggal diam. Nadia pun menawarkan bantuan. Aku pernah ikut ritual pembatalan di desa Blora tahun lalu. Tapi perjanjiannya tak serumit ini. Kita butuh petunjuk lebih dalam mungkin dari leluhur yang terlibat langsung. Nadia dan Bagas meminta Bu Iji menunjukkan lokasi makam neneknya, Sarti. Awalnya, Bu Iji menolak. "Kalian ingin membuka luka yang sudah kukubur dalam-dalam? Leluhurku sudah membawa cukup kutukan. Biarkan itu berhenti di Sekar saja." Tapi akhirnya, setelah diyakinkan bahwa ini satu-satunya jalan, Bu Iji mengantar mereka ke sebuah tanah kosong di tengah kebun bambu, tak bertanda nisan. Di sana, Bagas merasakan angin dingin yang tidak wajar. Daun bambu berdesir keras meski langit cerah. Nadia mulai membakar kemenyan, membaca mantra pemanggilan roh. "Sarti, tunjukkan caramu menyelesaikan apa yang kau mulai." Tiba-tiba asap kemenyan menebal, dan tanah makam bergerak sendiri. Dari dalam muncul sepotong kain merah terbungkus rapat. Di dalamnya terdapat lempengan logam kuno dengan ukiran yang sulit dibaca. Lempeng tersebut dibawa ke Mbah Rono, satu-satunya yang bisa membaca aksara tersebut. Setelah membacanya dalam diam cukup lama, wajah Mbah Rono tegang. Ini bukan sembarang perjanjian. Ini adalah perjanjian penjaga dunia bawah. Untuk membatalkannya, seseorang harus masuk ke wilayahnya dan melakukan ritual penebus. Tapi syaratnya, hanya darah dari keturunan yang bisa masuk tanpa mati seketika. Mereka terdiam. Artinya Bu Iji atau Bagas, sebagai darah keturunan, yang harus masuk. Bagas menegaskan, "Aku yang akan masuk." Malamnya, setelah memegang lempengan dan kain merah, Bagas mengalami mimpi aneh. Ia melihat Sekar berdiri di tengah kegelapan dengan mata kosong, dikelilingi oleh suara tangisan bayi dan wanita tertawa lirih. Keesokan harinya, tubuh Bagas mulai menunjukkan tanda seperti luka bakar kecil di lengan dan dada, membentuk pola spiral. Nadia memotret luka itu dan mencocokkannya dengan simbol di lempeng logam. Cocok sempurna. Tanda itu artinya kau sudah mulai terikat. Jalan kembali akan makin sulit, Bagas. Malam itu, seorang lelaki tua berjubah datang diam-diam ke rumah Mbah Rono. Namanya Ki Malim, seorang penjaga jalur mistik yang selama ini tinggal di ujung desa, jauh dari penduduk. Ia mendengar ritual akan dilakukan dan memperingatkan mereka. Watu Peteng dijaga oleh sesuatu yang tidak bisa kalian lihat, tapi kalian akan rasakan.
Kalian butuh tumbal pengalih kalau ingin menembusnya. Bagas heran. Tumbal pengalih. Seseorang harus ikut masuk untuk mengalihkan perhatian. Penjaga. Biasanya seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan perjanjian, agar pengalihannya kuat. Nadia menunduk, lalu berkata, "Aku akan ikut." Bagas, Nadia, dan Mbah Rono mempersiapkan perlengkapan ritual. Kiai Mali memberi daftar barang yang harus dibawa. Kemenyan hitam dari lereng Gunung Lawu. Air 7 sumur yang disatukan. Kain mori sepanjang 7 hasta. Rambut dari keturunan yang terikat perjanjian. Mbah Rono mengingatkan. Gerbang Watu Peteng hanya terbuka 1 malam dalam sewindu. Dan itu 3 malam lagi. Saat bulan mati di atas langit puncak. Bu Wiji memberikan segenggam rambut sekar yang ia simpan saat potong rambut terakhir sebelum menghilang. Dengan suara berat, ia berkata, "Kalau kalian tidak bisa bawa dia kembali, setidaknya, matikan penderitaannya." Hari H tiba. Mereka berangkat sore hari, menembus jalan setapak kecil menuju kawasan Watu Peteng, ditemani Ki Malim dan Mbah Rono. Semakin mendekat, suasana berubah. Hutan yang semula rindang kini jadi sunyi mencekam. Bahkan burung pun tak bersuara. Angin berhembus dingin dan membawa bau anyir logam. Tiba di depan Watu Peteng, mereka melihat batu besar berlumut, dengan lekukan seperti mulut raksasa menganga. "Itulah gerbangnya," kata Kiai Malim. "Kita tunggu sampai tepat tengah malam." Tepat pukul 12 malam, bumi bergetar ringan. Kabut turun dari langit seperti ditarik tangan tak kasat mata. Cahaya bulan menghilang total. Batu besar di depan mereka mengeluarkan denting nyaring seperti bel logam tua. Lubang di tengah batu terbuka. Kabut hitam keluar bergulung-gulung. "Itu dia, gerbangnya," ujar Mbah Rono. "Jangan lihat ke belakang setelah masuk. Dan jangan bicara kecuali ditanya." Bagas memegang kain mori, Nadia membawa kendi air 7 sumur, dan mereka melangkah masuk. Begitu masuk, suasana berubah drastis. Mereka seperti berjalan di dalam lorong panjang berwarna merah darah, penuh bisikan. Dindingnya berdenyut seperti organ hidup. Di dalam lorong itu, mereka bertemu sosok pertama, seorang perempuan buta berbaju pengantin usang. Perempuan itu menghampiri Nadia dan berkata, "Kau yang bukan darahnya, mengapa ikut membawa terang?" Mata perempuan itu tiba-tiba berubah menjadi hitam legam. Nadia hampir pingsan, tapi Bagas menariknya sambil membacakan potongan mantra dari Mbah Rono. Perempuan itu menghilang jadi asap. Itu hanya penjaga gerbang pertama. "Masih ada 2 lapis lagi," ucap Kiai Malim, yang muncul tiba-tiba dari balik kabut. Mereka tiba di ruang kosong. Di tengahnya ada sebuah cermin besar. Satu persatu harus menatap cermin itu. Nadia melihat dirinya dikubur hidup-hidup. Bagas melihat Sekar memanggil-manggil dari dalam sumur sambil menangis darah. "Kalau kau mundur atau teriak, maka kau takkan bisa keluar dari tempat ini," bisik suara dari balik cermin. Bagas menggertakkan gigi, menahan air mata, dan berkata, "Sekar, tunggu aku." Cermin retak. Jalan menuju lapisan kedua terbuka. Setelah melewati ruang cermin, lorong berubah menjadi semacam jalanan tanah merah basah. Di kanan kirinya terdapat tiang-tiang kayu dengan janur kering. Angin bertiup pelan namun membawa aroma kemenyan dan daging busuk. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar. Muncul sosok tinggi besar, berkulit hitam arang, dengan wajah tertutup topeng kayu. Di tangannya, ia membawa tongkat dari tulang manusia. "Kalian melintasi batas para penjaga perjanjian," katanya dengan suara berat menggema. "Siapa di antara kalian yang darahnya terkait dengan gadis perjanjian?" Kiai Mali memberi isyarat pada Bagas untuk maju. Mbah Rono berbisik, "Jangan bohong. Dia tahu isi hatimu." Bagas melangkah maju dan berkata, "Sekar adalah adikku. Aku datang membawanya pulang." Sang penjaga mengangkat tongkatnya, lalu berkata, "Kalau begitu, kau harus melihat rahasia terdalamnya dulu, sebelum menjemputnya." Bagas tiba-tiba terhisap ke dalam lingkaran tanah yang terbuka di bawah kakinya.
Ia terjatuh ke tempat seperti telaga air bening tanpa dasar. Dan di dalam air itu ia melihat masa lalu Sekar. Bagas menyaksikan. Sekar kecil yang selalu menyendiri di kebun belakang, berbicara sendiri. Sekar saat usia 15 tahun didatangi seorang perempuan tua berjubah merah yang memegang kendi, memberinya minuman saat malam menjelang. Sekar saat usia 17 tahun melakukan ritual malam bersama orang-orang tua tak dikenal di tengah hutan. Itu bukan Sekar yang kau kenal, Bagas. Bisik suara gaib. Dia adalah anak yang ditumbalkan. Sejak ia belum tahu apa itu pengorbanan. Air telaga berubah jadi darah. Bagas menjerit dan tubuhnya terangkat kembali ke lapisan atas. Sementara Bagas berada dalam penglihatan itu, Nadia merasakan tubuhnya dingin seperti es. Tiba-tiba ada tangan kurus pucat muncul dari tanah, mencengkeram pergelangan kakinya. Kamu bukan bagian dari ini. Keluar dari sini. Jerit makhluk yang muncul. Sosok anak kecil berwajah tua, dengan gigi penuh serangga. Nadia berteriak. Kiai Malim buru-buru menariknya dan membuat lingkaran perlindungan dari benang merah dan kunyit putih. Dia mulai terganggu. Terlalu lama di sini akan membuat batas antara dunia dan jiwa jadi kabur. Saat Bagas bangun, sang penjaga kembali bicara. Gadis itu, Sekar, adalah bagian dari perjanjian lama. Ketika kakekmu meminta keselamatan dari pagebluk 60 tahun lalu, dia serahkan darah keturunannya. Dan Sekar adalah bayarannya. Bagas terdiam. Ia tidak tahu bahwa keluarganya memikul dosa warisan sebesar itu. Kalau kau ingin membawanya kembali, kau harus ganti tempatnya. 1 jiwa untuk 1 jiwa. Atau kalian semua mati di sini. Setelah mendengar ultimatum dari sang penjaga, rombongan kecil itu diberi izin untuk memasuki lapisan ketiga, yakni ruang terakhir sebelum inti tempat keberadaan Sekar. Tempat ini bernama Pusaran Jiwa, gerbang yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berhak secara batin. Kiai Mali mempersiapkan tirakat doa dan membagikan minyak telon bercampur darah ayam cemani yang harus dioleskan di pelipis dan dada untuk melindungi dari penghisapan jiwa. Sementara itu, Nadia, yang masih pucat dan lemah, bersikeras ikut walau Kiai Malim sempat melarang. Aku sudah sejauh ini, Kiai. Aku harus tahu siapa Sekar sebenarnya. Mereka melintasi lorong terakhir yang dikelilingi bayangan tangan-tangan manusia yang menggenggam dari dinding. Suara-suara lirih memanggil nama mereka satu persatu, mencoba menggoda dan menyesatkan. Namun ketika mereka akhirnya sampai di tengah ruang bulat yang menyerupai kubah berwarna merah darah, di sanalah ia berdiri. Sekar. Berdiri anggun dengan kebaya putih lusuh, rambut panjang menjuntai menutupi separuh wajahnya. Namun matanya kosong dan tidak mengenali mereka. Bagas terdiam. Napasnya tercekat. Sekar. Pulanglah. Aku kakakmu. Sekar tersenyum. Tipis. Namun matanya tetap dingin. Sekar yang kau kenal sudah lama mati. Yang berdiri di hadapanmu adalah perjanjian itu sendiri. Tiba-tiba, angin berputar dalam pusaran, dan bayangan hitam mulai muncul dari bawah kakinya, seperti cacing-cacing bayangan yang merangkak naik ke tubuhnya. Tanpa peringatan, Sekar menyerang Nadia, mencengkram lehernya sambil menjerit dengan suara ganda. Kenapa kau ikut? Ini bukan urusanmu. Aku harus mengambilnya. Kiai Malim segera melemparkan segenggam garam, kunyit, dan bacaan doa hingga Sekar terpental mundur dan menjerit seperti terbakar. Namun di saat itu pula, Bagas melihat sesuatu. Air mata menetes dari mata Sekar. Meski dirasuki dan dikendalikan oleh kekuatan lain, di dalam tubuh itu, jiwa Sekar yang asli masih hidup. Tiba-tiba, dari balik pusaran merah, muncullah sosok perempuan tua berkulit pucat dengan rambut perak menjuntai ke tanah. Ia mengenakan selendang merah darah dan membawa tongkat berujung tengkorak. Aku adalah penjaga perjanjian. Dan gadis ini sudah menjadi bagian dari keluargaku. Ia melirik Bagas. Kau ingin menukar tempatnya? Tak masalah. Namun kau harus mengucapkan janji dalam darah, dan masuk selamanya ke lingkaran kami. Kiai Mali melarang keras. Namun Bagas sudah melangkah maju, dadanya sesak dan matanya penuh air. Kalau itu bisa menyelamatkannya, aku siap.
Namun tepat sebelum ia mengucapkan janji, Nadia, yang masih terluka, memeluknya dari belakang. Jangan bodoh. Sekar pasti nggak ingin kamu menggantikannya. Kita bisa tarik jiwanya keluar. Kita belum habis. Kiai Malim akhirnya menarik jimat terakhir dari dalam ikat pinggangnya. Tali warangka, warisan keramat dari gurunya, yang bisa digunakan untuk menarik jiwa yang tersesat, asal satu syarat dipenuhi, jiwa itu harus mau pulang. Sekar harus mendengar suara hati kalian. Dia harus tahu dia masih dicintai. Bagas dan Nadia lalu memegang ujung tali itu, sementara Kiai Malim membacakan doa dengan kencang. Tali tersebut melesat dan menembus pusaran merah, melilit tubuh Sekar. Seketika ruangan bergetar. Suara jeritan mengerikan terdengar dari segala arah. Sosok perempuan tua itu meraung, dan tubuh Sekar menggigil hebat, setengah berontak, setengah menangis. Tubuh Sekar masih melayang di udara. Tubuhnya gemetar, tangannya mencengkeram rambut sendiri, dan wajahnya menyiratkan konflik jiwa yang hebat. Aura gelap dari sosok tua berjubah merah terus mencoba menarik tubuhnya kembali. Namun tali warangka milik Kiai Malim masih membeli tubuhnya, terhubung langsung dengan tangan Bagas dan Nadia, dua orang yang paling tulus menginginkan dia pulang. Sekar, kalau kamu tetap tinggal di sini, bukan cuma kamu yang hilang. Aku juga akan kehilangan diriku. Ujar Bagas dengan mata berkaca. Aku pernah iri padamu, Sekar, tapi sekarang aku cuma ingin kamu pulang. Bisik Nadia dengan tulus. Suara doa Kiai Malim semakin keras. Aura putih mulai bersinar dari tanah, membentuk lingkaran cahaya yang mengelilingi tubuh Sekar. Saat itu pula, Sekar mulai melihat potongan kenangan masa kecilnya. Saat Bagas menyuapinya bubur karena ia sakit. Ketika Nadia menyelimutinya saat ia tertidur di kelas. Pelukan ibu mereka di sore hari yang gerimis. Suara tawa teman-teman sekolah saat ia masih kembang desa, yang dicintai semua orang. Wajah Sekar mulai berubah. Air mata mengalir dari sudut matanya. Aku rindu semua itu. Sosok tua berjubah merah meraung penuh kemarahan. Ia melayang dan menancapkan tongkat tengkoraknya ke lantai, membuat cahaya merah darah menyebar dari bawah, menelan lingkaran cahaya putih. Kau milikku. Jiwa ini sudah dibayar dengan janji dan darah. Tidak ada yang bisa membatalkan itu. Kekuatan tali warangka mulai melemah. Doa Kiai Malim terhenti sejenak. Tubuhnya goyah, keringat membasahi wajahnya. Tangan Bagas dan Nadia gemetar. Namun tiba-tiba, muncul suara lain dari dalam Sekar sendiri. Dengan suara lirih, Sekar berkata, "Aku yang membuat kesalahan ini. Tapi aku juga yang memilih untuk pulang." Tubuhnya mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia melepaskan cengkeraman bayangan hitam di kakinya dan menggenggam erat tali warangka. Jeritan dari sosok penjaga menggema saat kilatan cahaya meledak dari tubuh Sekar, memutus bayangan-bayangan yang membelenggunya. Sosok tua itu meronta lalu meledak menjadi debu merah yang beterbangan lalu lenyap ke udara. Sekar terjatuh ke tanah. Napasnya berat. Bagas dan Nadia segera menghampirinya. Ia membuka mata perlahan, menatap mereka dengan lirih. "Kalian masih ingat aku?" "Selalu," jawab Bagas sambil menangis. Tapi Kiai Malim tiba-tiba menghentikan mereka. "Tunggu, jangan disentuh dulu. Ia memang kembali, tapi ada harga dari perjanjian itu." Tiba-tiba, tanda merah seperti luka bakar muncul di punggung Sekar. Tanda bekas ikatan jiwa. Kiai Malim menjelaskan bahwa Sekar memang berhasil diselamatkan, tapi sebagian dari jiwanya masih terikat pada dunia gaib. Jika ia melewati batas tertentu, seperti terlalu jauh dari desa atau berhubungan dengan darah, ia bisa kembali ditarik. Sekar telah kembali, tapi ia tak akan pernah sepenuhnya sama seperti dulu. Dia bukan lagi milik satu dunia. Cahaya putih kembali menyelimuti mereka bertiga. Mereka terbangun di tepian sawah, pagi hari, dengan tubuh penuh lumpur dan luka. Sekar masih tergeletak di samping mereka. Warga desa mulai berkumpul, heran, dan berbisik-bisik. Bagas membantu Sekar bangkit. Nadia menggenggam tangannya. "Aku sudah kembali," kata Sekar lirih.
Tapi dalam hatinya, semua tahu, Sekar yang kembali bukanlah Sekar yang sama. Sekar akhirnya benar-benar kembali ke rumah. Keluarganya menangis haru, terutama sang ibu yang hampir gila mencarinya. Tapi meski Sekar telah kembali secara fisik, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia lebih pendiam, pandangannya sering kosong, dan kulitnya yang dulu bersih kini memiliki luka samar berwarna merah kehitaman di punggung. Yang lebih aneh lagi, binatang peliharaan di desa mulai menghilang satu persatu. Ayam tetangga mendadak mati dengan mata membelalak. Kucing milik warga ditemukan tak bernyawa di halaman rumah Sekar. Tanpa luka tapi tubuhnya kaku. Desas-desus pun mulai beredar. Apa benar Sekar yang pulang itu? Bukan Sekar yang asli. Nadia yang tinggal beberapa rumah dari Sekar, merasa terganggu oleh suara bisikan setiap malam. Suara itu memanggil, "Bagikan, darahnya, bagikan." Bagas, di sisi lain, mengalami mimpi berulang-ulang. Dalam mimpi itu, Sekar berdiri di tengah pematang sawah, mengenakan gaun putih berlumuran lumpur, menatapnya dengan mata kosong tanpa bola mata, dan berkata, "Kamu bilang aku bisa pulang. Tapi aku tidak sendiri." Suatu sore, saat Sekar mengantar makanan ke rumah seorang nenek tua, ia tiba-tiba pingsan di depan pintu. Ketika warga menolong dan menyadarkannya, suaranya berubah. "Darah ini belum lunas." Ia menjerit. Lalu tubuhnya menggigil hebat. Matanya berputar ke atas dan dari mulutnya keluar lendir hitam yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Kiai Malim yang datang buru-buru menempelkan tasbih karomah ke dada Sekar. Dan saat itu juga Sekar kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi warga mulai takut. "Apa yang ikut pulang bersama Sekar itu lebih kuat dari yang kita kira," ujar Kiai lirih kepada Bagas dan Nadia. Menjelang maghrib, beberapa warga melihat bayangan merah menyerupai wajah manusia di langit. Seorang anak kecil histeris karena mengaku melihat wanita tanpa wajah duduk di pohon mangga di belakang rumah Sekar. Beberapa warga mulai menyarankan agar Sekar dikirim ke pesantren atau dikurung sementara. Tapi Bagas dan Nadia menolak. "Sekar butuh kita sekarang. Kalau kita malah buang dia, maka dia benar-benar akan hilang," kata Bagas. Tapi tak semua sepakat. Sekar suatu malam duduk di kamarnya, menatap cermin. Perlahan, bayangannya di cermin tersenyum sendiri, berbeda dari ekspresi wajahnya yang sebenarnya. Lalu, suara berat terdengar dari balik cermin. "Kau janji satu darah. Kau hanya lunasi setengah." Sekar menangis. Lututnya lemas. Di balik semua kembalinya dia, ada satu hal yang belum ia akui bahkan pada Bagas atau Nadia. Ia membuat perjanjian dengan entitas gaib untuk menukar dirinya dengan seseorang. Kiai Malim akhirnya memanggil Bagas dan Nadia malam itu. Ia meletakkan kitab tua di hadapan mereka. Di situ tertulis sebuah kalimat yang membuat keduanya merinding. Jika perjanjian dilanggar dan jiwa tak jadi dibayar, maka perjanjian akan memilih sendiri pengganti yang setara, seseorang yang paling dicintai. Mata Nadia membesar. Bagas menggenggam tangan Kiai erat. "Jadi, salah satu dari kita bisa jadi gantinya." Kiai mengangguk. Dan saat itu, dari jendela rumah Sekar, sosok bayangan hitam berdiri, menatap ke arah rumah Bagas. Sejak kemunculan bayangan merah di langit, suasana desa berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya ramah mulai saling curiga. Terdengar bisik-bisik tentang kutukan yang mengikut Sekar. Warga semakin waspada, dan beberapa keluarga mulai mengunci pintu rumah sejak petang. Nadia dan Bagas merasakan tekanan besar, karena keduanya merasa menjadi pusat perhatian dan kekhawatiran. Kiai Malim mengundang Nadia, Bagas, dan beberapa tetua desa yang masih percaya padanya untuk berkumpul malam itu. Ia membuka kitab tua dan menjelaskan, setiap perjanjian dengan makhluk gaib tidak pernah bisa dibatalkan begitu saja. Ada konsekuensi berat jika hutang jiwa tidak dibayar. Ia menegaskan bahwa ada tanda-tanda bahaya besar yang segera menghampiri desa, dan jika tidak segera dihadapi, bukan hanya Sekar yang akan hilang, tapi seluruh desa bisa terkena dampaknya. Keesokan paginya, Sekar tidak ditemukan di rumah. Pintu depan terbuka lebar, dan di dalam kamar,
Barang-barangnya berserakan seperti ia pergi terburu-buru. Bagas dan Nadia panik. Mereka mencari kemana-mana, ke sawah, hutan kecil di pinggiran desa, tapi tak ada jejak. Sementara itu, Ki Malim yang memeriksa kamar Sekar menemukan secuil kain putih bernoda darah di bawah tempat tidur. Ini tanda dia dalam bahaya besar, dan mungkin terjebak di dunia lain lagi, ujar Kiai dengan nada serius. Malam harinya, Nadia mengalami penglihatan aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Sekar terjebak di sebuah lorong gelap penuh bayangan hitam yang menjulur. Di ujung lorong, ada sosok berwajah kabur yang berbisik. Beri aku jiwa gantinya, atau kau semua akan kehilangan lebih dari yang kau kira. Nadia terbangun dengan keringat dingin dan suara-suara bisikan yang masih terngiang di telinganya. Di lain tempat, Bagas menemukan sebuah pesan tulisan tangan yang dilemparkan lewat jendela kamarnya. Pesan itu hanya tertulis satu kalimat. Waktu habis. Pilih sebelum terlambat. Bagas semakin bingung, takut, tapi juga merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan Sekar dan desa. Desas-desus makin liar. Beberapa warga mulai menuduh keluarga lain memiliki kaitan dengan hilangnya Sekar dan segala malapetaka yang terjadi. Ketegangan memuncak saat sekelompok warga membawa obor mendatangi rumah keluarga Sekar, menuntut agar mereka mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Meski takut, Nadia dan Bagas berjanji untuk tidak menyerah. Mereka percaya ada cara untuk mengembalikan Sekar dan menghentikan ancaman itu. Mereka mulai mencari petunjuk dari Ki Malim, kitab kuno, dan bahkan mengunjungi orang-orang tua yang dianggap paham dunia gaib. Kiai Malim menyerahkan sebuah benda pusaka kecil, berukir aneh, kepada Bagas dan Nadia. Ini, kunci bayangan. Hanya dengan ini kalian bisa membuka pintu antara dunia kita dan dunia yang Sekar terjebak di dalamnya. Dengan kunci itu, mereka harus berani melangkah ke tempat yang tak seorang pun berani datangi. Pusaran sungai gelap, tempat arwah gentayangan dan rahasia kelam desa bersemayam. Pagi buta, Nadia dan Bagas mempersiapkan diri dengan alat dan bekal seadanya. Kiai Mali memberikan doa dan mantra pelindung, lalu menyerahkan kunci bayangan yang berukir misterius. Kiai Malim, gunakan kunci itu hanya saat kalian benar-benar sudah sampai di pusaran sungai gelap. Jangan tergoda untuk membuka pintu sebelum waktunya. Nadia menggenggam kunci erat-erat. Jantungnya berdebar keras. Mereka berdua tahu, langkah ini bisa jadi mengorbankan segalanya. Mereka berjalan melalui hutan belantara yang makin gelap dan sunyi. Angin dingin menyapu daun-daun kering. Suara binatang malam mengiringi langkah mereka. Setibanya di tepian sungai yang berkelok-kelok, arusnya deras dan berwarna hitam pekat. Kabut tipis menutupi permukaan air. Bagas, ini tempatnya. Menurut Kiai, pintu antar dunia ada di bawah pusaran ini. Saat mereka mendekat ke pusaran air, tiba-tiba muncul bayangan hitam besar yang melayang di atas air, seperti sosok hitam berkepala panjang, menyambut mereka dengan suara bergema. Kalian datang terlalu jauh. Apakah siap membayar harga nyawa? Nadia dan Bagas tak bergeming. Mereka membuka kunci bayangan, tepat di atas pusaran air. Seketika, pusaran air berubah menjadi lubang hitam yang berputar cepat. Sebuah pusaran cahaya merah dan ungu muncul, menarik keduanya masuk. Mereka terhisap dan merasakan tubuh seperti berat tak tertahankan, diselimuti kegelapan yang pekat dan dingin menusuk. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruang kosong yang tampak seperti lorong gelap tanpa ujung. Suara bisikan terdengar di sekitar mereka, mengaburkan arah dan membuat langkah mereka terhenti. Bayangan-bayangan samar melintas, menguji keberanian dan keteguhan hati mereka. Nadia, kita harus terus maju, jangan menyerah. Sekar mungkin di ujung lorong ini. Di ujung lorong, mereka berhadapan dengan sosok bayangan wanita yang sangat menyeramkan, dengan mata merah menyala dan tawa menggema. Sosok bayangan. Aku adalah pengganti yang dipilih. Jika kalian ingin membawa Sekar pulang, salah satu harus menggantikanku di sini. Bagas dan Nadia merasa ketakutan, tapi keduanya berpegangan tangan kuat. Bagas, kami tidak akan membiarkan desa kami hancur. Aku siap bertarung untuk Sekar dan semua orang. Sosok bayangan itu menyerang dengan gelombang energi gelap.
Nadia dan Bagas menggunakan mantra dari kitab Ki Malim dan kekuatan doa mereka untuk melawan. Pertarungan batin dan fisik yang berat berlangsung, di mana setiap kelemahan dan ketakutan diuji. Saat pertarungan hampir berakhir, Sekar muncul dari kegelapan, lemah tapi sadar. Ia berbisik kepada Nadia. Kunci bayangan bukan hanya membuka pintu, tapi juga menuntut jiwa yang paling murni untuk membebaskan aku. Nadia mengerti bahwa untuk menyelamatkan Sekar, mereka harus membuat pilihan yang sangat berat. Setelah pertarungan sengit melawan sosok bayangan pengganti, Nadia, Bagas, dan Sekar terdiam sejenak. Energi gelap masih berputar di sekitar lorong gaib itu, mengancam menelan mereka semua. Sekar, yang mulai pulih, menatap kedua sahabatnya dengan mata penuh harap sekaligus kecemasan. Sekar, kunci bayangan, menuntut jiwa paling murni sebagai gantinya. Aku tidak ingin kalian berdua terluka karena aku. Tanpa ragu, Bagas melangkah maju, mengulurkan tangan untuk mengambil kunci bayangan. Bagas, aku akan melakukan ini. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin kalian semua selamat. Nadia mencoba menahan, tapi Bagas meyakinkan dengan suara tegas. Bagas, jika ini satu-satunya cara, aku terima, demi Sekar dan desa kita. Dengan bimbingan Kiai Malim yang terdengar samar dari dunia nyata, Nadia dan Sekar menyanyikan mantra pengikat, sementara Bagas memegang kunci dan memasukkan dirinya ke dalam pusaran cahaya. Rasa sakit dan dingin merayapi tubuh Bagas. Sosok bayangan pengganti tampak semakin redup, menarik energi hidup Bagas sebagai gantinya. Setelah sesaat yang terasa seperti keabadian, sosok bayangan itu menghilang, diikuti oleh hilangnya pusaran gelap di lorong gaib. Sekar kini benar-benar bebas, bisa kembali ke dunia nyata bersama Nadia. Di dunia nyata, Ki Malim dan warga desa yang menunggu di tepian sungai merasakan energi berubah. Dengan usaha terakhir, Bagas muncul dari pusaran air, lemah tapi masih hidup. Kiai Malim tersenyum penuh haru. Kiai Malim, hati murni dan keberanian sejati membawa hidup, bukan kematian. Sekar memeluk Nadia dan Bagas dengan air mata bahagia. Warga desa yang selama ini cemas menyambut mereka dengan penuh sukacita. Meski masih ada luka dan trauma, mereka yakin ancaman gelap telah berlalu. Ki Malim mengingatkan desa agar selalu menjaga keseimbangan dan hati-hati terhadap janji yang dibuat. Kiai Malim, misteri tidak selalu harus membawa kehancuran. Kadang, ia mengajarkan kita arti pengorbanan dan kekuatan cinta. Nadia, Sekar, dan Bagas kembali ke desa dengan suasana yang berubah. Warga menyambut mereka dengan sukacita, tapi ada rasa was-was yang tak sepenuhnya hilang. Mereka melihat beberapa rumah yang kosong, dan desas-desus tentang kejadian aneh masih beredar. Nadia, aku senang Sekar sudah kembali, tapi aku merasa sesuatu masih belum selesai. Sekar mulai menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis setelah pengalaman di dunia gaib. Ia sering terbangun malam dengan mimpi buruk dan sering menatap kosong ke arah hutan. Sekar berbisik pada Nadia. Aku merasa masih ada yang mengikuti. Sesuatu yang belum pergi. Warga desa mulai melaporkan suara-suara aneh dan bayangan samar yang terlihat di sekitar hutan dan sungai. Beberapa tanaman di ladang layu tanpa sebab. Dan anak-anak takut keluar malam. Nadia dan Bagas memutuskan untuk menyelidiki tanda-tanda ini. Nadia menemui Kiai Malim untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Kiai Malim, dunia gaib memang tidak sepenuhnya bisa diusir sekaligus. Sisa energi negatif sering tertinggal dan butuh waktu untuk hilang. Ki menyarankan agar desa melakukan ritual pembersihan dan menjaga keharmonisan alam sekitar. Nadia, Sekar, dan Bagas bersama Kiai Malim mulai mengorganisasi warga untuk melakukan ritual pembersihan di tempat-tempat keramat. Mereka mengumpulkan bahan-bahan alami dan menyiapkan doa bersama, berharap bisa menghapus bayang-bayang gelap yang tersisa. Di tengah persiapan ritual, warga desa mulai saling terbuka dan memperkuat ikatan komunitas mereka. Nadia merasa optimis bahwa kedamaian bisa kembali. Nadia, misteri itu memang menakutkan, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus jaga desa ini bersama-sama. Malam itu, seluruh warga desa berkumpul di sebuah lapangan terbuka dekat hutan.
Lilin-lilin kecil menyala di tangan mereka. Aroma dupa dan bunga melati menguar di udara. Kiai Mali memimpin doa dan mantra pembersihan, diikuti oleh Nadia, Sekar, Bagas, dan para warga dengan penuh hikmat. Suasana terasa berat. Angin dingin berhembus di sela doa. Beberapa warga mengaku melihat kilatan cahaya samar di tepi hutan, seolah ada sesuatu yang menanggapi ritual itu. Sekar menutup matanya, berusaha menyatukan pikirannya dengan alam. Sekar berbisik, semoga ini benar-benar mengusir bayangan yang tersisa. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar di kejauhan. Nadia dan Bagas menoleh. Terlihat bayangan seorang wanita tua berdiri di bawah pohon besar. Warga lain juga melihatnya dan mulai bergumam takut. Dengan keberanian yang besar, Nadia melangkah maju ke arah bayangan itu. Nadia, siapa kamu? Apa yang kau inginkan dari desa ini? Bayangan itu perlahan berubah menjadi sosok wanita bernama Rahayu, seorang penjaga hutan dan leluhur desa yang dulu terlupakan. Rahayu menceritakan bahwa kemarahannya muncul karena kelalaian manusia yang mengabaikan alam dan tradisi leluhur. Rahayu, aku hanya ingin desa ini kembali damai, tapi kalian lupa menjaga keharmonisan dengan alam. Nadia menyadari bahwa misteri dan teror bukan hanya soal makhluk gaib, tapi juga tentang bagaimana manusia memperlakukan lingkungannya. Nadia, kami berjanji akan menjaga desa dan alam ini dengan lebih baik. Beberapa hari telah berlalu sejak ritual pembersihan. Desa mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Ladang kembali hijau, sungai jernih mengalir, dan anak-anak kembali bermain di jalanan. Namun, Nadia, Sekar, dan Bagas tetap waspada, mengetahui bahwa pemulihan sejati memerlukan waktu. Terinspirasi oleh pesan Rahayu, Nadia mengajak warga untuk memulai program pelestarian alam. Mereka menanam pohon baru di sekitar desa dan membersihkan sungai dari sampah. Bagas, yang kini lebih percaya diri, menjadi salah satu penggerak utama kegiatan ini. Sekar mulai mengadakan pertemuan rutin di balai desa, mengajak semua generasi untuk berbagi cerita, pengalaman, dan rencana menjaga tradisi dan lingkungan. Warga mulai merasakan kebersamaan yang lama hilang. Pak Wira, seorang pria tua bijaksana yang baru pindah ke desa, menawarkan bantuan dan pengalaman dalam menjaga keseimbangan alam dan spiritual desa. Ia menjadi mentor bagi Nadia, Sekar, dan Bagas, membantu mereka memahami lebih dalam budaya leluhur. Meski harapan mulai tumbuh, di ujung desa, ada bekas reruntuhan rumah yang mulai memancarkan aura aneh. Beberapa warga melaporkan mendengar suara-suara samar di malam hari, seperti bisikan yang mengingatkan pada masa lalu. Meski sudah lelah, Nadia dan Sekar merasa terpanggil untuk menyelidiki fenomena baru ini sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Mereka bertekad untuk memastikan desa benar-benar aman. Nadia dan Sekar kembali ke reruntuhan rumah di ujung desa yang memancarkan aura aneh. Malam itu, kabut tipis menyelimuti, membuat suasana semakin mencekam. Mereka membawa lentera dan perlengkapan untuk investigasi. Saat menelusuri reruntuhan, Sekar menemukan sebuah kotak kayu kecil terkubur di bawah puing-puing. Di dalamnya terdapat surat-surat dan foto-foto lama yang bercerita tentang keluarga yang pernah tinggal di sana dan mengalami tragedi besar. Melalui surat-surat itu, Nadia dan Sekar mengetahui bahwa keluarga tersebut terlibat dalam konflik dengan warga desa karena masalah tanah dan kesalahpahaman adat. Peristiwa itu menyebabkan kemarahan dan akhirnya membuat rumah mereka terbakar hingga menjadi reruntuhan. Tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar mengelilingi mereka. Bayangan samar bergerak cepat di antara pepohonan. Nadia merasakan getaran emosional kuat dari tempat itu, seolah arwah keluarga itu masih ingin disuarakan. Nadia dan Sekar bertekad untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi dan membantu menenangkan arwah keluarga tersebut. Mereka akan mengajak warga untuk melakukan upacara penghormatan dan permintaan maaf atas kesalahan masa lalu. Malam itu, mereka pulang dengan hati penuh tekad dan beratnya tanggung jawab untuk menghadapi misteri yang lebih dalam. Nadia dan Sekar mengumpulkan warga desa untuk membahas rencana upacara penghormatan bagi keluarga yang pernah mengalami tragedi di reruntuhan itu. Pak Wira membantu memandu tata cara upacara sesuai tradisi leluhur yang benar. Hari upacara tiba,
Seluruh warga hadir di reruntuhan, membawa bunga, dupa, dan sesajen. Nadia membacakan surat-surat lama sebagai bentuk pengakuan dan permintaan maaf atas kesalahan masa lalu. Ki Kimali memimpin doa bersama untuk mengirimkan perdamaian dan ketenangan bagi arwah keluarga tersebut. Angin sepau-sepau membawa aroma harum yang menenangkan. Tiba-tiba, cahaya lembut memancar dari reruntuhan, dan suara burung malam terdengar riang, menandakan arwah telah menerima permintaan maaf dan mulai beristirahat dengan tenang. Setelah upacara, suasana desa berubah menjadi lebih hangat dan harmonis. Warga saling berbagi cerita dan kembali mempererat tali persaudaraan. Mereka berdua merasa lega dan bangga telah membawa perubahan besar bagi desa dan diri mereka sendiri. Setelah upacara penghormatan, suasana di desa mulai berubah menjadi lebih damai dan harmonis. Warga desa semakin akrab dan saling mendukung satu sama lain. Nadia, Sekar, dan Bagas mulai merasakan beban berat yang selama ini mereka pikul mulai berkurang. Nadia memutuskan untuk mengunjungi rumah masa kecilnya, tempat ia dulu sering bermain bersama teman-temannya, termasuk kembang desa. Rasa rindu dan kenangan lama muncul bercampur dengan perasaan lega dan harapan baru. Di rumah itu, Nadia menemukan beberapa barang peninggalan kembang desa, seperti bunga kering dan surat-surat kecil yang belum pernah ia baca sebelumnya. Ia membuka surat itu dan menemukan pesan penuh harapan dan kekuatan dari kembang desa untuk masa depan desa dan semua orang yang dicintainya. Nadia merenung dan berbicara dalam hati tentang arti perjalanan yang telah mereka lalui. Nadia berpikir, misteri, kehilangan, dan ketakutan telah membentukku. Tapi kini aku tahu, kekuatan sebenarnya ada pada cinta dan keberanian. Bagas dan Sekar datang menemui Nadia di rumah itu, membawa makanan dan cerita lucu yang membuat suasana menjadi hangat dan penuh tawa. Mereka bertiga merasakan persahabatan dan ikatan yang semakin kuat. Mereka mulai merencanakan kegiatan untuk menjaga desa, melestarikan tradisi, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Nadia bertekad untuk melanjutkan perjuangan kembang desa dan menjaga kedamaian yang telah mereka raih.